beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru, yaitu bantuan khusus bahan pokok sembako dari pemerintah pusat untuk masyarakat di DKI, dialokasikan untuk 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta KK dengan besaran 600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang dialokasikan 2,2 triliun. Kemudian bantuan sembako untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576.000 KK sebesar 600.000 per bulan selama 3 bulan dengan total anggaran 1 triliun rupiah. Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan bantuan sosial tunai kepada 9 juta KK yang tidak menerima bansos PKH maupun bansos sembako. Sekali lagi, kepada 9 juta KK sebesar 600.000 per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah 16,2 triliun rupiah. Kemudian juga sebagian dana desa juga segera dialokasikan untuk bantuan sosial di desa. Diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima dengan besaran 600.000 per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan adalah 21 triliun rupiah. Sejalan dengan hal tersebut juga kita akan memperkuat program padat karya tunai di kementerian-kementerian yang total anggarannya adalah 16,9 triliun rupiah. Ini nanti ada di Kementerian Desa dengan program padat karya tunai desa. Ini targetnya adalah 59.000 tenaga kerja. Kementerian PUPR dengan program padat karya tunai juga targetnya 530.000 tenaga kerja dengan total nilai kurang lebih 10,2 triliun rupiah. Kemudian di kementerian yang lain, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, kemudian Kementerian Perhubungan. Dan yang terakhir, Polri juga akan melaksanakan program keselamatan. Ini seperti program Kartu Prakerja, namanya program keselamatan oleh Polri, yang mengkombinasikan bantuan sosial dan pelatihan. Targetnya adalah 197.000 pengemudi taksi, sopir bus atau truk, dan kernet akan diberikan insentif 600.000 per bulan selama 3 bulan. Anggaran yang disiapkan di sini adalah sebesar 360 miliar. Pemirsa, 500 warga di 8 desa di Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, mendatangi aula kantor Camat Bontoharu untuk mengambil bantuan sosial tunai. Warga antre dengan tidak menepati protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Selain tidak saling menjaga jarak, sejumlah warga bahkan petugas juga tidak menggunakan masker meski sudah diingatkan oleh petugas keamanan. Dalam pembagian bantuan sosial tunai tahap kedua, setiap warga mendapatkan Rp600.000 per bulan.
ekonomi yang berimbas pada masyarakat miskin dan marginal, pemerintah segera menyalurkan bantuan sosial khusus Presiden. Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan bansos khusus berupa paket sembako diberikan untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Jadi saya ulangi, akan ada bansos khusus dari Presiden untuk Jabodetabek, yaitu berupa paket sembako dengan nilai 600.000 per keluarga. Durasinya 3 bulan dan akan dimulai untuk bulan ini. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan bantuan langsung tunai yang diberikan di luar Jabodetabek yang belum terdaftar dalam program jaring pengaman sosial seperti program Keluarga Harapan PKH. Presiden juga menyetujui usulan kami untuk memberikan bantuan langsung tunai atau disingkat BLT selama 3 bulan dengan indeks juga 600.000 per keluarga. Ini siapa yang menerima adalah seluruh keluarga yang ada di dalam data terpadu kami yang belum terima bansos seperti PKH, BPNT ataupun nanti kartu prakerja. Lalu berapa jumlah masyarakat yang akan menerima bansos dan BLT itu? Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut total penerima bansos di Jabodetabek diperkirakan mencapai 4,1 juta jiwa. Bansos 4,1 juta penerima, 2,5 juta di DKI dan 1,6 juta di Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Ini untuk memberikan BLT kepada mereka, satuannya sama seperti kartu prakerja 600.000, kita nanti tetapkan 2 atau 3 bulan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bantuan akan diserahkan hingga ke tingkat rukun warga, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan sosial dipastikan dapat dijangkau oleh pemerintah daerah. Jadi kami di Pemprov DKI bersama dengan jajaran TNI dan kepolisian, insya Allah mulai hari Kamis yang akan datang, hari lusa, akan mulai memfasilitasi distribusi sembako kepada masyarakat di kawasan-kawasan padat dan masyarakat yang memiliki kebutuhan. Jadi masyarakat miskin dan rentan miskin itu semua nanti kita akan distribusikan insya Allah mulai hari Kamis yang akan datang. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan insentif bidang ekonomi dengan nilai 405,1 triliun rupiah. Di antaranya untuk subsidi listrik, pengadaan alat pelindungan diri hingga bantuan sosial. Tim Liputan Kompas TV. Diduga karena bantuan sosial tidak merata, puluhan warga menggeruduk kantor Kelurahan Kidul Dalem, Kota Malang, Jawa Timur pada Jumat siang. Warga menuntut pendataan bantuan sosial untuk warga terdampak virus corona dilakukan secara transparan. Kita minta penjelasan kepada Pak RW, ternyata tidak pernah menemukan titik terang. Sehingga kita, karena Pak RW-nya terlalu arogan. Namun, banyak warga miskin di Jakarta yang hingga kini belum tersentuh bantuan apapun. Seperti misalnya di Kampung Pemulung di kawasan Jalan Sunan Giri, Jakarta Timur. Dari 300 kepala keluarga yang ada di sini, hanya 2 kepala keluarga yang sudah kebagian bantuan. Padahal, bagi para pemulung, mencari rezeki di masa pandemi sangatlah sulit. Dibatasi, bantuan belum ada sama sekali. Ya ini tadi dari Mas datang ke sini memberikannya sama Jumat kemarin, nasi juga, itu aja. Meski demikian, Indonesia tidak kekurangan orang baik. Ada saja kelompok relawan yang ikhlas membagikan bantuan, seperti yang dilakukan oleh Depot Rakyat Hamba Allah ini. Setiap hari mereka membagikan 1.500 bungkus makanan siap santap di 7 lokasi di Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Makanan ini pun dibeli dan disiapkan oleh warung-warung makan sehingga turut membantu perekonomian pemilik warung. Sasaran pembagian adalah kawasan miskin hingga supir ojek online. Kelompok ini sudah aktif membagikan makanan sejak seminggu lalu dan akan terus berlanjut hingga awal Ramadan nanti. Apalagi pada saat pandemi corona seperti ini kan banyak orang susah mencari nafkah pekerjaan, kelaparan juga banyak gitu di mana-mana. Kita dari warung Depot Rakyat Gratis ini, dari Hamba Allah, kita coba membantu meringankan
masyarakat yang kurang mampu gitu. Kita membagikan itu pada saat makan siang saja. Tak hanya kalangan relawan, beberapa perusahaan juga turun ikut memberikan bantuan. Sebanyak 3.000 masker, 20 liter dan 600 botol hand sanitizer juga disumbangkan perusahaan penyeberangan Pulau Seribu. Tujuannya agar Kepulauan Seribu tetap menjadi zona bebas COVID-19. Sama-sama bahu-membahu mencegah jangan sampai ada satu warga pun di Kabupaten Kepulauan Seribu yang terkontaminasi virus ini. Sebab akan merusak tatanan yang sudah dibangun sedemikian oleh pemerintah kabupaten terhadap peningkatan kesejahteraan maupun pariwisata di Kabupaten Kepulauan Seribu yang menjadi tulang punggung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Seribu. Sudah selayaknya kita memang saling bahu-membahu mengatasi beban yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19. Namun, sebaiknya aparat pemerintah lebih aktif turun ke lapangan agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran. Iwan Hermawan, Sony Sulustiono, Jakarta. Warga protes pembagian sembako yang jumlahnya tidak merata. Mereka mempertanyakan bantuan langsung tunai karena tidak transparan. Harapan saya bagaimana pemerintah membagikan tanpa corona meratakan. Namun pihak desa menyatakan bahwa warga yang mendapatkan bantuan sudah melewati proses verifikasi. Karena ini kan sudah melalui verifikasi tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala dusun, RT, setiap dusun itu diverifikasi untuk tahap pertama ini Pak. Tahap pertama sudah diverifikasi dan kita mengeluarkan dan nanti RT desa itu yang tidak dapat Kemensos, tidak dapat PKH, tidak dapat BLT non tunai, itu yang kita utamakan karena itu sudah dapat dari pusat. Warga akhirnya membubarkan diri setelah bernegosiasi dengan aparat desa. Warga juga mengembalikan sembako ke aparat desa. Dari Luwu Timur, Sulawesi Selatan, Haswadi Hasmin Syarif, TV One mengabarkan. Perwakilan saja. Selama pandemi COVID-19 ini, kita harapkan menjadi momentum untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial, di mana masih banyak nomor induk kependudukan yang masih belum sinkron, masih ada sekitar 20 juta nama yang belum sinkron dengan nomor induk kepegawaian, yang nanti akan dijadikan sasaran untuk penyempurnaan dari DTKS, di samping dirapihkan adanya data yang berstatus inclusion error dan yang exclusion error, yaitu orang miskin yang belum termasuk, itu akan kita masukkan, tetapi juga ada yang sebetulnya tidak miskin, tapi selama ini menerima DTKS, akibat perubahan status sosialnya mungkin, yang nanti juga akan kita keluarkan. Sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, tentunya Presiden memiliki tanggung jawab untuk tercapainya sila kelima tersebut, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Wewenang Presiden yang diperoleh dari atribusi UUD NKRI 1945 dan juga tugas Presiden untuk melaksanakan UU yang telah dibuat bersama DPR RI memaksa kita untuk berharap kepada Presiden agar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tetap diterapkan di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun, setelah kita melihat semakin banyaknya pasien yang bertambah setiap hari, tentunya kita tidak hanya bisa berharap kepada pemerintah sebagai garda terdepan dalam menangani COVID-19 ini. Kita sebagai masyarakat juga harus turut saling membantu, bahu-membahu untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Paket kebijakan sosial ekonomi dalam menanggulangi COVID-19 ini, yaitu kebijakan sosial ekonomi seperti pemberian sembako, keringanan tagihan listrik, serta restrukturisasi kredit yang merupakan respon positif pemerintah. Masalah klasik juga sering terjadi di lapangan dalam skema bantuan,
yaitu ketidakakuratan data penerima bantuan dan kejelasan informasi, terutama pada bagian saluran pengaduan. Dalam program bantuan pemerintah, baik saat kondisi reguler maupun saat bencana, tidak terlepas dari pelayanan publik masyarakat. Pemerintah sebagai aktor pemberi layanan wajib mematuhi asas-asas pelayanan publik yang diantaranya yaitu kejelasan informasi dan transparansi. Penerimaan bantuan sosial ini diberikan kepada semua masyarakat dan termasuk semua masyarakat yang selamat dari pandemi COVID-19 ini. Dan keberhasilan mereka melewati masa pandemi ini mengantarkan mereka kembali kepada keadaan semula. Dan sebagaimana tujuan bantuan sosial ini untuk menjaga status quo tingkat kesejahteraan. Keadaan mereka yang harus dijalani kembali yaitu keadaan tanpa bantuan dan keadaan status ekonomi pun kembali normal. Komunikasi yang baik harus terjalin antara masyarakat dengan pihak berwenang terkait dengan pembagian baksos tersebut. Pihak berwenang di sini dapat berupa RT, RW, lurah, serta kepala desa dan yang lainnya. Hal ini agar pembagian baksos terjadi secara transparan dan tepat sasaran. Pembagian bansos harus dilakukan oleh pihak berwenang atau anggota instansi pemerintahan yang transparan dan terpercaya. Dalam hal ini, pemerintah harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang transparan dalam pengelolaan dana penanganan COVID-19 sehingga dapat meminimalkan kebocoran anggaran dan pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan. Apabila dana yang dianggarkan pemerintah itu tidak diawasi, maka rawan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena itu, perlu langkah pencegahan terhadap kemungkinan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan dana bencana tersebut. Masyarakat yang terdampak COVID-19 bisa mendaftarkan diri pada instansi pemerintahan terdekat seperti lurah ataupun RT. Hal ini guna membantu pendataan pemerintah dan membawa bukti-bukti yang dibutuhkan. Sehingga masyarakat yang terdampak COVID-19 bisa menerima bantuan seutuhnya dan tidak salah sasaran. Pendataan masyarakat terdampak harus sesuai dan konkret. Apabila pendataan tidak sesuai dan konkret akan membuat persepsi masyarakat terkait kebijakan berubah dari positif menjadi negatif. Dari data tidak sesuai dan konkret tersebut, semestinya pemerintah harus melibatkan pengurus kelurahan yang berwenang. Maka dari situlah data masyarakat yang tepat untuk menerima kebijakan yang valid dan tidak akan terjadi konflik.
Thank you.